Halo Sobat Rockstar, selamat datang di channel Rockstar Film. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga dompet kalian aman terkendali ya guys ya. Daripada kalian ribet mikirin saldo kalian, mending hari ini kita akan breakdown sebuah film lama guys, yaitu berjudul Karate Kid guys. Film ini berjudul Karate Kid dengan tokoh utamanya bernama Dre. Dre adalah seorang anak yatim yang ayahnya telah meninggal dan saat ini dia hanya tinggal bersama ibunya saja. Oke guys, tanpa basa-basi, inilah film The Karate Kid. Check it out guys. Di awal film diceritakan Dre dan ibunya akan pindah dari Detroit ke Cina karena ibunya akan bekerja di sana. Dre ini bisa dibilang nggak tahu apa-apa soal Cina guys. Dre adalah anak yang nakal dan gayanya songong banget. Ibunya Dre terus-menerus memaksa Dre untuk belajar bahasa Cina. Tapi Dre sepertinya nggak terlalu tertarik sama negeri Cina itu, yang dianggapnya adalah negeri yang kumuh dan bangunan yang sudah tua dan ketinggalan zaman. Tapi gimana pun juga, Dre harus tetap bisa menyesuaikan diri karena mulai sekarang dia bakal tinggal di Cina dalam waktu yang cukup lama. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di Cina. Dre sangat merasa asing di tanah yang ia tinggali itu, karena semuanya terasa baru buat dia. Mulai dari bangunan-bangunannya, orang-orangnya, rumah barunya, dan bahkan acara TV SpongeBob saja bahasanya menggunakan bahasa Cina. Dan subtitlenya juga menggunakan China guys. Dre adalah anak yang nakal kalau naruh baju itu sembarangan guys. Dia ngebiarin jaketnya tergeletak di lantai gitu aja. Ngelihat itu mamanya Dre pun marah dan menyuruh Dre naruh jaket itu pada tempatnya. Lalu karena air panas di kamar mandinya dirasa rusak, makanya ibu Dre nyuruh Dre untuk memanggil seorang teknisi bernama Mister Han. Han adalah seorang yang sangat tertutup dan pendiam. Pokoknya terkesan bukanlah orang yang ramah sama orang lain. Tapi dari raut wajahnya tampaknya ada sebuah kesedihan yang sangat mendalam yang mungkin dulu pernah menimpanya dan akhirnya mengubah kepribadiannya menjadi yang seperti sekarang ini guys. Setelah itu Dre pun pergi ke taman dan di sana ia mendapatkan teman-teman baru dan bermain basket bersama, bermain pingpong dan lain sebagainya. Di sana Dre melihat seorang gadis seumurannya yang sangat cantik bernama Mei Ying yang sedang duduk dan berlatih biola. Dre pun mencoba mendekatinya untuk sekedar mengobrol dan menyapanya. And got some jet lag, so just background come from. They call me Ping Pong Dre. All right. Here I come, here I come, here I come. You boys get ready, cause here I He's really good. I've never seen him lose. Gadis itu pun kelihatannya juga tertarik sama Dre karena tingkah lakunya yang lucu dan rambutnya yang beda dari yang lainnya. Tapi tiba-tiba datanglah seorang anak lain bernama Cheng yang kelihatannya juga menyukai Mei Ying ini. Ni hao mao shu shen muji. Listen to Bach. Bach. I listen to them all. You like that, huh? Wait. Wait, whoa. What's going over here? Sure. Tapi tiba-tiba datanglah seorang anak lain bernama Cheng yang kelihatannya juga menyukai si Mei Ying ini. Karena Cheng gak suka kalau Dre mendekati Mei Ying, untungnya mereka berdua segera dilerai sama Sherry dan orang-orang di sana. Hey, go run. You want to fight? Sesampainya di rumah, Dre nggak mau bikin ibunya khawatir karena mukanya yang babak belur. Jadi dia masuk ke kamarnya secara diam-diam. Hingga keesokan harinya saat mau berangkat ke sekolah, dia memakai make up ibunya dan memakai topi untuk menyembunyikan wajahnya. Tapi pas sampai di sekolah barunya, ternyata Cheng dan Mei Ying juga sekolah di sana. Hari pertama di sekolahnya pun kelihatan lancar-lancar aja tanpa gangguan. Setelah pulang sekolah, sore harinya Mister Han datang ke rumah Dre untuk membetulkan air panas di kamar mandinya. Tapi saat Mister Han masuk ke kamar mandi, terlihat Dre yang sedang berlatih karate dengan mengikuti gerakan-gerakan yang ada di TV. Mister Han yang lagi di kamar mandi mencoba memanggil Dre, tapi dia nggak dengar.
Akhirnya Dre masuk ke kamar mandi sambil bilang sesuatu yang bikin Mr. Han kaget. Did you just hit me? Fine. Flip switch. Wait half hour. Take shower. You live on in America? We don't have a switch in America. Get switch. I ran into a pole. Interesting pull. Saat mamanya Dre pulang, dia merasa jengkel karena lagi-lagi melihat jaket Dre yang tergeletak di lantai. Ibunya pun marahin Dre karena ngerasa kesel banget, susah banget anak ini disuruh naruh jaket doang guys. Mr. Han yang lagi di kamar mandi melihat semua kejadian itu sambil terus membenerin kamar mandi. Singkat cerita di sekolah, Dre yang trauma karena sebelumnya habis dipukulin sama Cheng terus-terusan, jadi ketakutan setiap kali melihat Cheng dan teman-temannya. Hubungan Dre dan Mei-Ying pun semakin dekat dan akrab karena sering bertemu di sekolah. Mei-Ying lagi sibuk latihan biola karena sebentar lagi dia bakal ikut kompetisi musik yang sangat penting buat dia dan keluarganya. Orang tua Mei-Ying bahkan sampai memanggil guru musik dari Spanyol buat ngajarin Mei-Ying. Suatu hari, Dre dan ibunya saat sedang berjalan-jalan tiba-tiba mendengar suara kumpulan orang yang sedang latihan. Saat dilihat, ternyata itu adalah perguruan kungfu dan Dre melihat Cheng di sana. Cheng ternyata adalah murid dari perguruan itu. Dre pun langsung kesal dan pulang karena berpikir bahwa Cheng adalah orang yang jago kungfu dan dia nggak akan pernah bisa melawan Cheng dan bakal terus dibully. Ibunya Dre pun khawatir dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Dre nggak mau jujur. Dre hanya bisa marah dan berkata bahwa ia menyesal pindah ke Cina dan sangat membenci Cina. Please let me help you. Care what's wrong? What you care about is how happy I am and how great the ice cream. I want to go home. Dre, we can't go home. This is what we got. This is... Hari-hari terus berlalu di mana Dre terus dibully dan hidup di dalam ketakutan. Bahkan guru sekolahnya pun bertanya ada masalah apa, tapi Dre nggak mau bilang apapun guys. Suatu hari karena Dre udah nggak tahan lagi, dia nekat kabur dan dikejar oleh Cheng dan teman-temannya sampai akhirnya Dre terjebak dan dipukul habis-habisan. Saat Dre sudah babak belur dan mau dihabisi, tiba-tiba Mr. Han datang dan dengan mudah mengalahkan mereka semua. Dre pun kaget karena ternyata Mr. Han yang ia kira cuma tukang servis adalah seorang ahli kungfu. Setelah itu, Dre diobati dengan pengobatan tradisional Cina oleh Mr. Han. Dre pun akhirnya memohon kepada Mr. Han untuk mengajari kungfu. Tapi Mr. Han menolaknya, hingga suatu saat Mr. Han datang ke perguruan kungfu Cheng untuk meminta maaf. Tapi gurunya justru menantang duel. Mr. Han lalu menantang mereka di turnamen kungfu. Dre kaget karena harus melawan mereka semua, tapi Mr. Han berkata bahwa kungfu yang mereka pelajari bukanlah kungfu yang sebenarnya. Keesokan harinya, Dre datang ke rumah Mr. Han untuk mulai latihan. Tapi latihannya cuma disuruh memakai dan melepas jaket berulang-ulang. Dre kesal karena merasa nggak diajarin apa-apa. Take it off. I already did all Take it. this.
Take it down. Take it down. Hand it up. Why do you have a car in your living room? No street parking. Hari demi hari, Dre terus melakukan latihan itu sampai akhirnya dia marah dan hampir menyerah. It's not right. You forgot this. Add I'm sorry. I shouldn't have treated my mom like that. You were right. I got it. I put my jacket on 1,000 times. I took it off 1,000. Tapi Mr. Han membuktikan bahwa tanpa sadar Dre sudah menguasai dasar kungfu. Because you don't know kung fu. Xiao Zui, What? come here. Jacket on. Be strong. Jacket on. Jacket off. Jacket. Focus. Always calm. Be strong. Hang it up. I will take off the jacket. And lives in how we treat people. Sejak itu, Dre sudah mulai berlatih dan diberi nama Cina oleh Mr. Han, yaitu Xiao Dre. Mereka berlatih dengan tempat latihan kungfu lama milik ayah Mr. Han, dan Dre melihat betapa indahnya kungfu yang sebenarnya. Movement. Connect to the energy around you. I kind of just want to learn the kung Oh my god. Mr. Han? Your focus. Hingga suatu hari, Dre libur latihan dan mengajak Mei Ying bermain. Me. Come on. You're a dead. American dancing, like. We can no longer be friends. Tapi hubungan mereka dilarang oleh orang tua Mei Ying. Dre pun sedih dan tanpa sengaja melihat masa lalu Mr. Han tentang kecelakaan yang merenggut istri dan anaknya. His name was Ten. He was so beautiful. Not professional. 来我一心。 Malam itu mereka saling berbagi kesedihan dan menjadi semakin dekat. Hingga akhirnya tibalah hari di mana turnamen dimulai. Dre awalnya gugup tapi perlahan bisa fokus dan menang. Hingga di semifinal kakinya dipatahkan secara curang. Be kind of hard if you focus. Yeah, well, after that. Dre hampir menyerah tapi dia melawan rasa takutnya sendiri. Dengan pengobatan Mr. Han, Dre kembali ke arena dan di final menggunakan jurus ular yang pernah ia lihat.
Dre pun akhirnya menang dan pulang tanpa rasa takut di dalam hatinya. Dan film ini pun ditutup dan selesai guys. Oke guys, gitu aja untuk video kali ini guys. Buat kalian semua yang belum subscribe, bisa langsung subscribe supaya Mimin bisa terus menghibur kalian dengan konten-konten yang Mimin sajikan guys. Dan segitu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye bye guys. Dan cekidot guys.